Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilana Gianti dengan NPM 2578259. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang investigate the TCP/IP and OSI models in action. Nah, praktikum ini kita bertujuan agar bisa memahami bagaimana protokol TCP/IP bekerja dan bagaimana hubungan setiap protokol tersebut itu dengan 7 layar pada modul OSI. Nah, saat data dikirim melalui jaringan, data tersebut itu tidak dikirim sekaligus, tapi dipecah jadi bagian-bagian kecil eh yang disebut dengan PDU atau Protokol Data Unit. Dan setiap PDU itu akan diproses oleh layar tertentu pada modulasi maupun TCP/IP. Oke, tracer ini juga punya fitur simulasi mode yang memungkinkan kita melihat proses pengiriman data mulai dari layar 7 sampai layar 1. Nah, kemudian naik ke layar 7 pada perangkat tujuan. Dengan demikian, nah kita ini dapat memahami proses encryption dan de-encryption. Nah, yang pertama yaitu apa namanya switch from real time to simulator mode. Nah, mengubah real time menjadi simulator mode. Nah, pada tracer secara default ini berjalan pada real time mode. Nah, sehingga seluruh komunikasi jaringan ini terjadi secara langsung. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik simulation, pilih event list, edit filter, terus yang mix. Oke. Nah, mengapa sih hanya HTTP yang dipilih? Karena pada praktikum ini, kita ini hanya ingin melihat proses komunikasi HTTP, sehingga protokol ini tuh nggak mengganggu tampilan simulasi panelnya. Lalu, step kedua yaitu generate HTTP traffic. Nah, sekarang kita akan membuat traffic HTTP-nya. Klik web client, pilih desktop, browser, kita ketikkan www.oc.lokal. Kita ketik Nah, ketika apa namanya tombol go ini ditekan, reply ini kan akan mengirim HTTP request menuju web server. Nah, karena kita menggunakan simulasi mode, jadi data ini belum dikirim. Jadi kita harus menjalankan secara manual dengan menggunakan tombol capture atau forward. Mana ya? Ih, capture the forward. Mana?
Look at the web browser page. Did anything change? Nah, ini nih, perhatikan dalam browser pada web client. Apakah ada perubahan? Belum ada perubahan, hanya web belum muncul karena proses komunikasi HTTP ini masih berlangsung dan belum selesai. Data ini masih sedang dikirim ke web client menuju web server. Oh, di warna pertama. Jadi, forward. Model ketujuh. Eh, hmm, what information is apa yang ditampilkan pada angka nomor di bawah kotak yang ditampilkan itu HTTP client buat HTTP GET request dan mengirimkan ke web server meminta halaman web. Lalu, what is the port value for layer 4 itu? Di layer 4 ada 80. Lalu, what berapa destination IP pada layer 3? Pada layer 3 itu IP oh ini 192. Hmm, pada layer 3 menggunakan IP address untuk menentukan tujuan pengguna data. Terus selanjutnya informasi apa yang ditampilkan pada layar 2? Layar 2 itu menampilkan source MAC address, destination MAC address, dan Ethernet frame. Layar 2 ini kita membentuk frame Ethernet, sisi alamat MAC address. Ini berdasarkan TCP lokal. Informasi kita akan melihat informasi Ethernet, IP, TCP, atau TPM. Terus selanjutnya, what is the common informasi apa yang sama antara bagian IP pada PDU detail dari layar berapa? Layar 3. Terus yang sama adalah short portnya, destination port, layar 4 transport. Terus, what is host listed under the HTTP section? What layer is this? Hostnya host www lokal layarnya 7 aplikasi bimbingan tips belajar.
Berkata-kata kita tiga. Tapi ini paket ini telah sampai di web server. Nah, server ini meminta paket, kemudian meresponnya setelah diproses, server membuat balasan outliers berupa halaman web yang diminta klien. Comparing the information displayed in the lawyer column with that of the outlier column. What are the major? Ini perbedaan utama antara inlier sama outlier itu. Kalau inlier itu data sedang diterima, terjadi proses encapsulation headernya pada setiap layar dibaca. Nah, sedangkan kalau outlier ini data ini akan dikirim kembali, terjadi proses encapsulation, terus header ini baru ditambahkan. Nah, selain itu juga source IP ini menjadi destination IP, destination IP menjadi source IP. Begitu juga source port, destination port serta MAC address akan saling bertukar. Nih kayak misalnya web client ini mengirim data client server, nah pada server membalas server client, maka otomatis source dan destination itu bakal bertukar. Nah, pada penjelasan ini dapat dilihat isi paket secara lengkap, mulai dari Ethernet, IP, TCP, HTTP. Selain itu, how many tabs are declared with this event slide? Nah, jadi ada berapa tab yang muncul, terus kenapa? Ini muncul dua tab, yaitu si model sama inbound PDU details ini. Karena event tersebut merupakan event terakhir dan sudah diterima oleh web client sehingga tidak ada lagi balas pengiriman berikutnya. Nah, oleh karena itu, output PDU detail ini tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya display elemen of the TCP/IP protocol suite. Nah, pada bagian ini kita melihat protokol lain selain HTTP. What additional event types are displayed? Event apa yang bakal sekarang muncul? Nah, sekarang gue coba bakal lain coba itu seperti ARP, DNS,
TCP, HTTP, dan beberapa protokol yang sesuai versi paket tracer kita. Sebelumnya hanya HTTP yang ditampilkan, sekarang seluruh komunikasi jaringan dapat diamati. Kayak misalnya DNS itu mencari IP address, ART itu mencari MAC addressnya, TCP untuk membuat koneksi, HTTP itu melihat mengirim halaman web. Ya, si layar 7, DNS client, send DNS query to the DNS server. Ada ini berapa alamat IP www lokal. Nah, step ke satu D, what ini? Buat informasi misalnya nama banking pada band name, band name, www lokal. Kalian belum mengetahui alamat IP yang diketahui hanyalah nama domainnya. Terus DNS terakhir, lain touch rates device was the PDU capture. Jawabannya web client. DNS response itu sudah kembali ke web client. Lalu, what is the value listen next to address in the DNS sanctuary section? Nah, jawabannya itu alamat IP milik web server, misalnya 192.168.1.254 sesuai topologinya. Nah, DNS ini menerjemahkan www lokal ini menjadi IP address tadi. Sekarang, F. HTTP pertama. HTTP.
Oke, pertama, TCP. Hmm, layar 4. In the number listed below, the layer. Hmm, nah itu what is the purpose of this event ujian event ini tuh menutup koneksi TCP setelah koneksi selesai dilakukan. Setelah sudah diterima, TCP tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, koneksi tutup agar sumber daya jaringan tidak dipakai terus-menerus. Challenge besok ada informasi that was independent regarding both tracer capture what one number is now update. Jawabannya 80. Penjelasan itu karena TTP ini menggunakan port 80. Terus, what port is the website listening on for a DNS request? Jawabannya 53. Biasanya dia menggunakan port 53, baik UDP maupun TCP. Nah, ini dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi jaringan ini mulai dari application layer, kemudian data mengalami proses encryption sehingga menjadi bit pada physical layer. Nah, setelah sampai di perangkat tujuan, data ini mengalami proses de-encryption sehingga kembali menjadi komunikasi jaringan juga melibatkan protokol seperti apa sih dapat dipahami oleh aplikasi. Nah, selain itu juga HTTP ini komunikasi jaringan juga melibatkan protokol seperti DNS, ARP, dan TCP yang masing-masing memiliki tugas penting dalam proses pengiriman data. Nah, protokol ini juga menunjukkan hubungan yang jelas antara model TCP/IP dan model OSI, sehingga memudahkan kita memahami bagaimana sih data ini berpindah dari klien menuju server dan kembali lagi secara bertahap melalui setiap layar jaringan. Mungkin segini saja video yang dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.